Salam tetap sehat. Ayo makan cerdas. Mari bersama pertahankan kesehatan kita demi Indonesia yang lebih baik. Video keempat ini akan membahas prinsip nutrisi komprehensif 7K yang ketiga, yaitu prinsip kuantitas atau prinsip jumlah. Bahaya yang sebenarnya mengancam kita dari sisi nutrisi bukanlah karena kekurangan makanan, tetapi justru karena kelebihan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Salah satu bukti yang paling jelas terlihat terkait pernyataan tersebut tadi adalah angka terjadinya penyakit tidak menular, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, kencing manis, dan lain-lain karena penimbunan jaringan lemak tubuh atau obesitas semakin meningkat. Dan alasan yang paling masuk akal, ini semua terjadi karena manusia terlalu banyak makan melebihi kebutuhannya. Mengatur jumlah makan adalah hal yang paling sulit bagi saya sebagai dokter spesialis gizi klinik untuk diterapkan kepada pasien. Sebagian besar pasien-pasien saya sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa jumlah makanannya harus dikurangi dari kebiasaan, termasuk pada pasien-pasien dengan berat badan sangat berlebih, di mana jelas sekali bahwa ini terjadi karena kelebihan makan. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, biarkan saya gemuk dan memiliki risiko mengalami berbagai masalah kesehatan daripada jumlah makan saya dibatasi. Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya dan Anda harus benar-benar menyadari bahwa bahaya yang mengancam kita ini dan harus segera melakukan perubahan bila ingin keluar dari masalah yang progresif ini. Prinsip kuantitas ini sebenarnya tidak lepas dari prinsip kualitas yang kita sudah pelajari memiliki sub-prinsip 2K, yaitu kepadatan dan keseimbangan. Kita sudah belajar tentang keseimbangan dan kepadatan nutrisi pada video yang lalu. Tetapi khusus pada prinsip kuantitas ini, pada video ini, kita akan belajar tentang kepadatan kalori yang menjadi ukuran kelebihan makan dari seorang manusia. Ini adalah gambar 3 lambung manusia yang diisi dengan makanan yang berbeda. Yang paling kanan dari sisi Anda terisi penuh dengan makanan berbasis tumbuhan utuh, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sedikit biji-bijian dengan total kalori 400 kalori. Dalam keadaan penuh seperti ini, maka akan terjadi peregangan lambung yang akan memicu signal kenyang di otak, sehingga seseorang seharusnya berhenti untuk makan. Bila orang ini makan 3 kali sehari, maka total kalori dalam sehari hanya sekitar 1.200 kalori, 400 dikali 3 kali waktu makan. Dan bila dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan kalori dalam kondisi sehat untuk orang Indonesia yang sebenarnya hanya berkisar 1.500 sampai dengan 2.000 kalori, maka orang ini akan jauh dari yang disebut kelebihan makan atau kelebihan kalori. Dan kemungkinan besar tidak akan terjadi penimbunan massa lemak di dalam tubuhnya. Sekarang kita berpindah kepada gambar yang di tengah. Gambar lambung manusia di tengah diisi dengan daging sebesar 400 kalori juga. Tetapi kita lihat dari sisi kepadatan kalori, 400 kalori dari daging hanya mengisi sekitar 1/3 dari volume lambung manusia. Tidak seperti gambar yang tadi 400 kalori, lambung sudah penuh. Apa yang akan terjadi? Daging 400 kalori yang ada di dalam lambung ini tidak akan menyebabkan orang tersebut merasa kenyang. Sehingga mungkin bila ditanya, apakah Anda sudah makan? Maka jawabannya akan mengambang. Ya antara ya dan tidak. Mengapa? Karena dia tahu dia sudah makan tetapi belum merasa kenyang. Ingat bahwa stigma yang ada di masyarakat, yaitu orang dikatakan sudah makan bila dia sudah merasa kenyang. Dan ini juga sebenarnya adalah sebuah kekeliruan. Akhirnya, apa yang akan dilakukan oleh orang yang lambungnya terisi dengan 400 kalori daging ini? Tambah makanan. Dan bila ditambah dengan daging juga sebanyak 400 kalori, maka pertanyaannya adalah apakah lambung sudah penuh? Tentu saja belum. Padahal sudah masuk
2 kali 400 kalori atau 800 kalori. Ini pun orang belum merasa kenyang. Tetapi bila dilakukan 3 kali makan sehari seperti ini, 3 kali 800 kalori, maka akan menjadi 2.400 kalori. Bayangkan bila kebutuhan orang tersebut hanya 2.000 kalori sehari, maka setiap hari sudah kelebihan 400 kalori. Masih ingat pada video yang pendahuluan, saya memberi contoh pisang dengan 90 kalori, dimakan di luar kebutuhan 2.000 kalori. Apa yang terjadi? Dalam setahun sudah naik berat badan hampir 5 kg. Apalagi ini dengan kelebihan 400 kalori per hari. Dalam sebulan sudah naik hampir 2 kg dan dalam setahun akan naik sekitar 20 kg. Luar biasa pengaruh dari kelebihan kalori makanan ini. Sekarang kita berpindah pada gambar yang ketiga, paling kiri di sisi Anda. Dalam gambar ini kita melihat bila lambung diisi dengan minyak sebesar 400 kalori, maka baru mengisi mungkin kurang dari 1/8 bagian lambung. Dan pastinya orang tidak akan merasa kenyang dan akan terus tambah makanan karena berpikir bahwa belum makan karena belum ada rasa kenyang. Bisa dibayangkan 400 kalori ditambah 400 kalori ditambah 400 kalori tetap juga belum merasa kenyang dan bisa dibayangkan berapa banyak kelebihan kalori dalam sehari nantinya. Tampaknya kita tidak perlu membahasnya lagi. Tapi perlu saya ingatkan bahwa minyak termasuk makanan tumbuhan, tetapi makanan tumbuhan yang sifatnya tidak utuh. Saya tidak mengatakan bahwa minyak berbahaya, tetapi saya sedang menunjukkan kepada Anda bahwa betapa besarnya nilai atau besaran kalori yang dimiliki oleh minyak, termasuk makanan berminyak. Dan bila kita tidak betul-betul mengatur kuantitasnya, maka ini akan menyebabkan masalah di dalam tubuh kita. Saya perlu sampaikan, di bidang nutrisi, bukan masalah benar atau salah, boleh atau tidak, tetapi bagaimana kita mengaturnya. Dan hati kita, diri kita, pikiran kita, saluran cerna kita harus rela untuk diatur. Pengaturan ini adalah bagian dari makan cerdas. Apa dampak kelebihan makan? Apa masalah yang terjadi kalau seseorang kelebihan makan? Ada banyak teori yang sudah ditemukan melalui penelitian, tetapi saya berusaha untuk menyederhanakan dengan membaginya menjadi 2 saja. Dampak jangka pendek dan dampak untuk jangka panjang. Dampak jangka pendek, sebagaimana penelitian dari Boden dan kawan-kawan, di mana dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa terlalu banyak makan, kelebihan kalori dalam 1 atau 2 hari saja akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan resistensi insulin pada laki-laki dewasa yang sehat. Dan kedua masalah ini, stres oksidatif, resistensi insulin, telah terbukti adalah menjadi dasar awal dari berbagai penyakit tidak menular di dalam tubuh, penyakit jantung, bahkan sampai terjadinya kanker. Sekarang apa dampak jangka panjangnya? Salah satu review oleh Liv dan Antonio yang dipublikasi pada tahun 2017 meringkas penelitian-penelitian intervensi terkait kelebihan kalori dan 100% menunjukkan peningkatan berat badan dan peningkatan massa lemak. Penelitian-penelitian ini menilai makanan berlebihan terhadap subjek penelitiannya disertai dengan pengamatan atau intervensi terhadap aktivitas fisiknya atau olahraganya. Ada yang diberikan makanan tambahan di luar kebutuhan, 1.000 kalori atau 50% sampai 70% lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dan pengamatan-pengamatan ini dilakukan dalam hitungan hari, bahkan bulanan. Tetapi hasilnya konsisten, yaitu terjadi peningkatan berat badan, terutama massa lemak meningkat di atas 50%. Hasil akhir dari kelebihan lemak ini adalah penyakit tidak menular. Penyakit jantung, kanker, kencing manis, penyakit persendian, penyakit paru, dan lain-lain. Sampai kepada menurunkan daya tahan tubuh untuk mengatasi penyakit infeksi. Inilah bukti bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa makan banyak yang menyebabkan kelebihan kalori dan penimbunan massa lemak sebagai hal yang sepele. Makan cerdas berarti makan cukup. Sekali lagi, makan cerdas berarti makan cukup. Sampai bertemu pada video berikut tentang prinsip keanekaragaman. Ayo,
makan cerdas.